Setelah Do You See What I See, MD Pictures kembali merilis genre andalan mereka ke bioskop Indonesia. Kalau kemarin kita ketemu dengan podcast horor, kali ini kita ketemu dengan ekspedisi horor terpopuler di Indonesia yang difilmkan, Jurnal Risa, yang kali ini didokumentasikan oleh Rizal Mantovani dan berkolaborasi dengan Lele Laila sebagai pengembang dan penulis cerita. Gimana hasilnya? Let's talk about it. Prinsa. Jurnal Risa kali ini mengajak Prinsa Mandagi dan tim Jurnal Risa melakukan penelusuran di sebuah tempat yang ada di Subang. Persisnya memang nggak dikasih tahu di sebelah mananya ya guys ya. Prinsa yang seorang YouTuber awalnya belum mempercayai adanya entitas menyeramkan yang nggak boleh disebut namanya. Saat penelusuran dimulai, di 5 menit awal suasananya mulai mencekam dengan tersajinya beberapa penampakan yang jelas nyata. Lalu Prinsa mulai menyebutkan nama ini. Alhasil Prinsa pun kehilangan kesadaran dan berjalan layaknya dirasuki dedemit nan kuat. Di awal mereka berhasil menyelamatkan Prinsa dan akhirnya ekspedisi tersebut berhenti pada malam itu juga. Namun ternyata Kak Risa merasakan bahwa entitas itu tidak benar-benar pergi dari raganya Prinsa. Tim Jurnal Risa pun sepakat untuk ke rumah Prinsa dan meninjau langsung kondisi Prinsa pasca uji nyali malam itu. Mereka pun sepakat untuk menaruh kamera di beberapa sudut rumah untuk memastikan dokumentasi aktivitas Prinsa dapat terekam dalam momen apapun. Malam demi malam dilalui dan tim Jurnal Risa mendapat teror yang enggak main-main dari sosok ini. Paranormal yang membantu Prinsa dan tim Jurnal Risa menyarankan agar Prinsa dan tim menuju ke sebuah desa tempat entitas ini dilahirkan. Datanglah mereka ke kampung halamannya dan benar ternyata sesampainya di sana, entitas yang bersemayam di tubuh Prinsa membuat hal yang di luar dugaan, membawa mereka ke sebuah penelusuran baru yang lebih berbahaya lagi. Bisakah Prinsa diselamatkan kali ini? Apa yang sebenarnya didapat oleh tim Jurnal Risa saat melakukan penelusuran tersebut? Dan benarkah entitas ini adalah entitas yang paling kuat sampai kita nggak boleh sebutkan namanya sembarangan? Silahkan disimak dan nikmati perjalanan terekstrim yang dialami tim Jurnal Risa kali ini. Kalian suka dengan penelusuran dan ekspedisi berbau mistis bahkan sampai berburu makhluk halus? Pasti nggak asing sama tim Jurnal Risa. Lewat kanal YouTube, tim Jurnal Risa sudah berhasil meraih 6 juta subscriber dengan beberapa konten penelusuran di berbagai tempat dan berbagai situasi yang menyeramkan. Tapi untuk diingat, Risa Saraswati sudah dikenal pula lewat universe Danur yang sebelumnya sudah difilmkan. Materi soal entitas Asih, Peter, dan lain-lain itu sudah diceritakan dalam trilogi Danur yang diperankan Prilly Latuconsina. Nah, kali ini MD Pictures mencoba untuk mengangkat modelan horor dokumenter berdasarkan gaya penelusuran tim Jurnal Risa dalam YouTube-nya. Dan berikut pendapat kami soal film ini. Film mereka kali ini diberi judul Jurnal Risa by Risa Saraswati, sama dengan materi asli dari YouTube channelnya mereka. Model dokumentari ataupun mockumentarinya ini pasti udah nggak asing buat kalian yang suka dengan genre horor. Dengan skrip yang sudah dikembangkan oleh Kak Lele Laila, sejujurnya dokumenter atau mockumentary ini cukup menjanjikan untuk dibuatkan film. Gak cuma soal pamor dan eksistensi di real life-nya yang sudah berpengaruh, tapi juga menjadikan film ini beraliran sama dengan materi aslinya juga menambahkan kesan ekspedisinya lebih dekat. Dan bagi yang belum tahu dengan Jurnal Risa menjadi lebih dihibur. Tapi sayang disayang, meski kami bisa menikmati benang merah serta inti ceritanya dengan baik, tapi tidak dengan eksekusi ceritanya yang belum memuaskan. Bisa dikatakan film ini akan menarik sedari awal penyajian, tapi bukan merupakan film yang akan diingat dalam jangka waktu lama. Alurnya serba terburu-buru, entah karena durasi film yang tergolong standar yaitu 92 menit, entah itu juga karena eksplorasinya yang serba terbatas dengan patokan durasinya tersebut. Bagi kalian yang sudah tahu dengan tim Jurnal Risa terlebih dahulu, pasti nggak akan menemukan kesulitan untuk mengenali para pemainnya. Karena mayoritas memang berasal dari kru Jurnal Risa yang asli. Aktingnya kami rasa memang sudah natural dan vibe serupa dengan materi asli di YouTube tim Jurnal Risa. Namun sayang disayang, plotnya di beberapa tempat memang masih terjadi secara tiba-tiba. Babak awal menuju pertengahannya cukup oke dan meyakinkan. Susunan dari konflik awal hingga ke penyelesaian akhir juga kami akui tertata banget. Makanya kami simpulkan benang merah dan inti ceritanya bisa dinikmati dengan baik. Tapi belum bisa dikatakan sebagai film dengan kesan akhir yang bisa dikenang. Mohon maaf, memaksakan kemasannya tetap jadi dokumenter tapi sejujurnya jauh dari kesan dokumenter aslinya. Kemasan dokumenternya tetap nggak dapet guys. Makanya nggak bisa kalian nilai film ini sebagai dokumenter betulan karena filmnya terkesan dipaksakan menjadi seperti itu. Bisa jadi akan beda cerita jika sumber materi ini digubah selayaknya Do You See What I See kemarin, mengambil sumber ekspedisi dari Jurnal Risa yang belum sempat ditayangkan sebelumnya dan tetap membuatnya di jalur horor berbumbu fantasi juga sebetulnya udah oke banget. Tapi ya udah guys ya, film ini secara plot dan keseluruhan cerita belum memuaskan.
Hal yang bisa kalian nikmati dan jadi nilai positif adalah parade jump scare-nya. Sekali lagi, kalau kalian pecinta horor yang lebih mengutamakan jump scare tanpa cerita yang solid, film ini buat kalian. Gaslah ke bioskop sekarang. Kedua, bagi kalian yang lama udah nggak main ke wahana rumah hantu, silahkan tonton film ini juga. Karena di pertengahan bisa gue spill singkat, ada momen itu di sana. Setnya oke, vibes-nya juga creepy banget, terus footage-nya juga baik ditampilinnya. Inilah satu lagi poin plus yang dimiliki di film ini. Set dan lokasinya yang mendukung, khususnya di babak akhir di film ini. Dari sisi visual masih tergolong aman, lalu untuk makeup dan prosthetic effect juga cukup ngeri untuk karakter Prinsa Mendagi saat kesurupan. Dan setan di dalamnya pun beberapa ditampilkan serem. Dari departemen acting, mungkin ini juga hal yang kurang nyaman aku nikmati sepanjang film. Prinsa Mendagi sebagai main karakter dan Sandi Pradana sebagai aktor lain selain dari kru Jurnal Risa, sejujurnya masih sangat terpaku dengan teks. Bukan soal pakemnya, tapi dialognya yang bikin aku kurang nyaman. Terdengar layaknya pembaca skrip saat proses reading daripada udah jadi ke dalam set dan menghadap kamera. Lalu eksekusi saat kesurupannya juga belum mendukung sisi seram yang pengen ditonjolkan oleh film tersebut. Kesurupan tapi bisa rapi banget ngacak-ngacak patung di rumahnya. Aneh? Iya, pasti. Namanya diacak-acak kan mana ada bisa rapi banget setnya. Well, mungkin bisa tampil lebih baik di film-film berikutnya ya. Overall, Jurnal Risa by Risa Saraswati sejujurnya bisa tampil lebih baik dan berkesan karena temanya yang sangat potensial. Entah itu berangkat dari pengalaman ekspedisinya atau narasi soal entitas tertentu yang ada di wilayah atau lokasi yang berkesan bagi mereka, itu juga bisa diangkat sebenarnya menjadi film horor lokal tanpa memaksakan temanya seperti dokumenter ataupun mockumentary sekalipun. Dengan naskah yang udah dikembangkan oleh Kak Lele Laila, sejujurnya nggak perlu sampai segitunya sih. Bukan film horor yang berkesan untuk ditonton 2-3 kali atau lebih, tapi berhasil menyajikan parade jump scare untuk pasarnya masing-masing. Silahkan ditonton untuk kalian yang nyari wahana rumah hantu dan suka dikaget-kagetin oleh setan. Terima kasih buat kalian yang udah menonton review ini. Terima kasih untuk Saweria dan super thanks-nya, serta terima kasih yang sudah bergabung di membership community. My name is Putra and Bang Eka has to sign out, and until next time.